Halo sobat, jumpa lagi di Cublak Suweng Channel. Hai semua sobat Cublak Suweng, gimana kabar kalian hari ini? Wow, tidak terasa sudah hari Senin lagi ya. Sudah saatnya untuk beraktivitas kembali. Yang mau kerja silahkan selamat bekerja, dan yang lagi sibuk-sibuk di rumah semangat ya untuk beraktivitas di rumah. Tapi ingat, sesibuk apapun kalian jangan lupa scroll HP, sempatkan waktu untuk kunjungi channelnya Cublak Suweng, karena akan banyak kabar berita terbaru pastinya terupdate tentang politik hanya untuk Anda. Jadi, bila kalian baru menemukan channel ini, silahkan klik loncengnya untuk subscribe. Subscribe dulu yuk, klik loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari Cublak Suweng spesial buat kalian. Oke, kali ini Cublak Suweng punya kabar terbaru ini ya buat kalian semua. Kalian pastinya kalau selalu ngikutin Cublak Suweng akan tahu di video Cublak Suweng sebelumnya kami pernah mengabarkan bahwa Ganjar Pranowo ini memberikan statement atau pernyataan di mana dirinya siap nyapres di 2024 nanti. Dan di sini ternyata imbas dari pernyataan Ganjar ini, PDIP akhirnya mulai bertindak ini ya. Di mana Sekretaris Jenderal dari PDI Perjuangan yaitu Hasto Kristianto berencana bakal melakukan klarifikasi kepada Gubernur Jawa Tengah yaitu Ganjar Pranowo terkait pernyataannya siap maju sebagai calon presiden atau capres di Pilpres 2024. Pak Ganjar, akan kami lakukan klarifikasi terkait pernyataannya ya, kata Hasto usai acara pembukaan turnamen bulu tangkis persahabatan antar ormas kepemudaan di GBK Arena Jakarta Minggu 23 Oktober 2022. Namun tidak hanya Ganjar ya, Hasto pun memastikan partai bakal memanggil mantan wali kota Solo yaitu Hadi Rudiatmo untuk dimintai klarifikasi terkait pernyataannya yang ingin mendukung Ganjar Pranowo sebagai capres. Proses klarifikasi akan dilakukan oleh Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun. Jadi di sini akan diminta klarifikasi dan dilakukan oleh Bapak Komarudin nantinya ya. Ya, kami akan melakukan klarifikasi, kami akan undang juga Pak Rudi karena disiplin partai harus ditegakkan. Mereka-mereka yang tidak berdisiplin itu akan dilakukan klarifikasi oleh Badan Kehormatan Partai, kata Hasto. Lebih lanjut, Hasto pun menekankan bahwa keputusan capres berada di tangan Ketum PDIP yaitu Megawati Soekarno Putri. Karena itu, ia berharap kader PDIP ini bersabar dan menunggu momentum menanti pengumuman capres dari Megawati. Kita tunggu saja momentumnya ya, kata Hasto. Diberitakan sebelumnya memang Ganjar Pranowo ini sempat menyatakan kesiapan mencalonkan diri sebagai presiden pada 18 Oktober lalu, dan Ganjar menjelaskan semua anggota partai harus siap jika memang diusung menjadi presiden. Namun beberapa hari kemudian Ganjar mengubah pernyataannya. Ia mengatakan bahwa keputusan soal capres merupakan kewenangan penuh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Jadi berubah ya. Kemudian sementara itu ya, Bapak Rudi mengaku mendukung penuh Ganjar mencalonkan diri sebagai presiden, dan Rudi siap mendukung Ganjar 1.000.000%. Namun tetap saja ia masih menunggu keputusan akhir dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Kalau Pak Ganjar siap nyapres dan Ketua Umum Ibu Mega memberikan rekomendasi, tidak hanya 1.000.000% kita berikan untuk menangkan menjadi presiden, kata Rudi saat dihubungi pada 20 Oktober 2022. Jadi gimana nih menurut pendapat kalian? Wah, sepertinya PDIP sudah mulai bertindak ini ya, karena ada pernyataan dari Ganjar dan juga ada dukungan penuh dari Bapak Rudi yang membuat PDIP ini berencana untuk meminta klarifikasi terkait semua pernyataan-pernyataan dari Ganjar dan juga Rudi kemarin ya. Tapi di sini sedikit kabar bocoran gini ya. Untuk elektabilitas Ganjar semakin hari ini semakin meningkat. Baik survei versi SMRC maupun survei versinya Carta Politika Indonesia. Wah, di sini Ganjar semakin naik namun Prabowo ini semakin melemah.
Hasil survei dari SMRC dulu ya, dari Saiful Mujani, memperlihatkan elektabilitas Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai capres ini terus mengalami kenaikan dalam kurun waktu 1,5 tahun terakhir. Direktur Riset SMRC Denny Irvani mengatakan bahwa elektabilitas Ganjar pada Oktober 2022 ini masih kokoh di peringkat pertama, mengalahkan kandidat lain dengan 32,1%. Dalam 1,5 tahun terakhir, dukungan pada Ganjar mengalami kenaikan dari 25,5% pada Mei 2021 menjadi 32,1% pada Oktober 2022. Jadi lumayan meningkat ya, sekitar hampir 7% ya, kata Denny dalam konferensi persnya pada 23 Oktober 2022 kemarin ya. Di sisi lain, Denny mengatakan bahwa Ketua Umum Partai Gerindra yaitu Prabowo Subianto mengikuti Ganjar di peringkat kedua dengan elektabilitas 27,5%. Kemudian capres dari Nasdem yaitu Anies Baswedan berada di peringkat ketiga dengan 26%. Masih ada 14,4% yang belum menjawab ataupun tidak tahu gitu ya. Jadi 3 orang ini saling susul menyusul gitu ya, dimana prosentasenya hampir tipis ini ya, antara peringkat kedua dan peringkat ketiga hanya sekitar 1,5% ya, antara Pak Prabowo dengan Anies Baswedan. Namun untuk Bapak Ganjar sepertinya masih tetap di urutan pertama dengan 32,1, selisihnya cukup lumayan ya, sekitar hampir 5% sendiri dengan peringkat kedua. Namun di sini Denny mengungkapkan bahwa elektabilitas Prabowo ini cenderung melemah dari 34,1% menjadi 27,5% dalam waktu 1,5 tahun terakhir ini. Anies mengalami sedikit penguatan ini ya, dari 23,5% menjadi 26%, kata Denny. Nah, itu tadi adalah survei versi SMRC ya. Sekarang kita lihat survei versi Carta Politika Indonesia yang dilakukan di 2 provinsi di luar Jawa. Nah, dari 2 provinsi di luar Jawa tersebut yaitu Sumatera Utara dan Kalimantan Timur, ternyata hasilnya tingkat keterpilihan dari Ganjar Pranowo mengungguli ex-gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Ketua Umum Gerindra yaitu Prabowo Subianto. Direktur Eksekutif Carta Politika Indonesia yaitu Yunarta Wijaya pun menyebut bahwa elektabilitas Ganjar unggul di Sumatera Utara dengan perolehan dukungan responden sebesar 26,8%. Pada simulasi 10 nama, Ganjar Pranowo mendapat elektabilitas tertinggi, kata Yunarto dalam keterangan tertulis pada 22 Oktober 2022. Yunarto menyebut bahwa Ganjar ini hanya unggul tipis dibanding Anies Baswedan sekitar 24,3% dan juga Prabowo Subianto sekitar 22,9%. Dan nama-nama lainnya berada di bawah 6% dan responden yang tidak menjawab ataupun tidak tahu sebesar 8,6%, terang Yunarto. Jadi gimana ini menurut pendapat kalian terkait dengan tindakan dari PDIP yang sudah mulai akan mengambil tindakan ya terkait dengan pernyataan Ganjar sebagai Capres 2024? Silahkan tulis di kolom komentar kalian di bawah video ini ya. Jangan lupa dan selalu support channel Cublak Suweng. Sampai jumpa di video selanjutnya.